Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi A dengan nomor NIM 187205514 semester 4. Di sini saya akan membuat video sebagai proyek UTS mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi MM. Menyimpulkan materi topik 1 sampai 6. Kesimpulan topik 1 yaitu konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen sangat diperlukan terutama dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya manajemen yang baik, maka kegiatan perencanaan pelaksanaan sampai pada penghasilan suatu tujuan ataupun barang akan dicapai dengan baik dan maksimal. Dan dengan adanya manajemen, maka perusahaan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan langkah yang tepat. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif-efektifnya. Seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Dalam prakteknya, manajemen keuangan adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi atau perusahaan. Untuk itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan yang perlulah kita untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik. Lanjut kesimpulan topik 2, penggunaan rasio dalam analisa finansial. Sebuah rasio keuangan tidak akan mempunyai arti jika berdiri sendiri. Rasio harus dibandingkan dengan rasio yang lain agar rasio tersebut terwujud secara sempurna. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan metode perbandingan rasio keuangan pada metode saat ini dengan periode yang sebelumnya. Selain itu, analisis rasio keuangan bisa dikerjakan dengan melakukan perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenisnya pada industri yang sama. Selanjutnya bisa dipahami bagaimana prestasi yang dicapai oleh perusahaan itu dalam bidang industri. Untuk memudahkan melakukan analisis rasio keuangan pada usaha Anda, gunakanlah software akuntansi yang memiliki fitur laporan keuangan terlengkap dan penghitungan rasio keuangan dengan jumlah seperti Aktur Online. Kesimpulan topik 3 yaitu modal perusahaan. Modal perusahaan adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Pembelanjaan perusahaan dalam artian yang luas adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha, mendapatkan dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut. Sedangkan pembelanjaan dalam artian yang sempit adalah aktivitas yang hanya bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana saja. Macam-macam modal ada dua, yaitu modal aktif dan pasif. Penggunaan dana ada dua, yaitu penggunaan jangka panjang dan penggunaan jangka pendek. Kesimpulan topik 4 tentang model kerja. Pembahasan mengenai model kerja atau working capital serta jenis atau contoh dan fungsinya. Secara umum, working capital merupakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang terdapat dalam instansi perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan model usaha yang benar adalah dengan melakukan perencanaan pada pengeluaran bisnis dan memperhatikan pos pengeluaran yang mengalami pemborosan. Solusi untuk menangani hal ini adalah dengan menggunakan pembukuan yang benar dan sesuai standar sehingga Anda bisa mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dengan realitas usaha Anda saat ini. Kesimpulan topik 5 yaitu sumber-sumber penawaran dan jenis-jenis modal. Pengertian modal adalah salah satu hal yang sangat penting keberlangsungan suatu perusahaan.
Setiap bentuk usaha pasti memerlukan modal, baik itu dalam bentuk uang, sarana dan prasarana, pengetahuan dan keterampilan, legalitas, dan modal lainnya untuk bisa menjalankan operasional perusahaannya dengan baik. Seluruh modal perusahaan ini bisa Anda perhitungkan dengan baik dengan manajemen keuangan atau sistem akuntansi yang tepat. Untuk itu, software akuntansi dan Accurate Online hadir untuk memudahkan manajemen keuangan dan sistem akuntansi perusahaan Anda. Lanjut, di sini ada kesimpulan topik 6 mengenai biaya penggunaan modal. 1. Besarnya biaya setiap komponen biaya modal perlu diidentifikasikan agar manajer dapat mengetahui berapa besar beban biaya yang ditanggung atas penggunaan jenis modal tersebut. Dengan demikian dapat pula ditentukan beban rata-rata atas penggunaan seluruh jenis modal yang harus ditanggung oleh perusahaan berdasarkan beban rata-rata tertimbang. 2. Perhitungan biaya modal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan setiap jenis modal dapat dipertanggungjawabkan. Rate of return dari suatu proyek yang lebih besar daripada cost of capital atas modal yang digunakan bagi proyek tersebut menunjukkan penggunaan modal dapat diterima. Cost of capital dalam hal ini dapat berfungsi sebagai diskon dalam pertimbangan net present value. 3. Analisis cost of capital sangat terkait dengan struktur modal yang diinginkan oleh perusahaan. Selama struktur modal dipertahankan tetap, tambahan modal pada jumlah tertentu tidak akan mempengaruhi tingkat biaya modal perusahaan. Dengan kata lain, marginal cost of capital sama dengan average cost of capital. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.